Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita ketemu lagi ya di mata kuliah SIM. Tentunya ya, kita sudah mulai masuk minggu ke-13. Nah, di video kali ini kita masih melanjutkan tentang materi kita sebelumnya ya, tentang penerapan SIM atau sistem informasi manajemen pada perusahaan yang nanti akan dibahas dari hasil diskusi teman-teman ya di kelompoknya. Yang pertama nanti akan membahas tentang penerapan SIM pada PT Telkom, kemudian yang kedua yaitu adalah penerapan SIM pada Carrefour. Nah, nanti silahkan disaksikan ya untuk pembahasan tentang penerapan SIM di PT Telkom dan Carrefour. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya, teman-teman, Ibu? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Untuk studi kasus kami adalah penerapan SIM pada PT Telkom dengan beranggota 5 orang. Yang pertama, Herlin Wiryaningrum dengan NIM 182250122. Yang kedua, Chris Febriana Zamri dengan NIM 182250113. Yang ketiga, saya sendiri, Deva Indriani dengan NIM 182250162. Yang keempat, Algi dengan NIM 182250127. Yang terakhir, Fatan Rohma dengan NIM 182250121. Kami dari kelompok SI 5B. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas PT Telkom. TBK adalah suatu badan milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah dan seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya PT Telkom yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom Pendirian PT Telkom merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya Telkom berupaya menghadiri koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Kehadiran PT Telkom diharapkan akan mendorong pertumbuhan jaringan akses broadband Indonesia. Selain instalasi jaringan akses broadband lainnya yang diberikan oleh PT. Telkom World adalah Network Terminal Equipment atau NTE serta jasa pengelolaan operasi dan pemeliharaan O dan M Operation and Maintenance atau jaringan akses broadband. Strategi pengelolaan sumber daya manusia pada PT Telkom Access menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia searah dengan portofolio bisnis. Saya semakin fokus pada Teams. PT Telkom Access berupaya untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara perusahaan di jajaran Telkom Group dan terus menekankan penerapan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Chris Febriana Zamri. Di sini saya akan melanjutkan dari Deva Indriani. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengelokasian karyawan untuk beberapa tahun ke depan dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha perusahaan.
PT Telkom Akses berkomitmen memberikan layanan dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapat kualitas layanan terbaik, berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya, dengan demikian, yang diperlukan oleh PT Telkom adalah karyawannya bekerja dengan profesional dan loyalitas yang tinggi. Profesional yang loyalitas ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan ketika harus berhadapan dengan konsumen pemakai jasa Telkomsel telekomunikasi PT. Telkom Akses PT Telkom Akses akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi yang kompetitif, membangun kemitraannya yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis serta sumber daya yang unggul. Oke, saya Helmudia Ningrum akan melanjutkan presentasi dari Chris. Visi misi PT Telkom Indonesia. Misinya adalah PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, informasi, media, and education, dan service di kawasan regional. Yang kedua, misi. PT Telkom Indonesia menyediakan layanan Times yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Maksud dari harga kompetitif adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menggunakan pesaing atau rata-rata industri sebagai benchmark untuk menetapkan harga. Mereka mungkin akan menetapkan harga yang lebih tinggi di sekitar atau lebih rendah daripada rata-rata untuk menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Selanjutnya, yaitu sistem informasi pemasaran atau marketing informasi sistem. Memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Subsistem output atau setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan penggelandangan dengan mendapat keuntungan atau yang biasa disebut dengan 4P, yaitu produk, promotion, price, dan place. Produk adalah memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan seperti apa yang diinginkan klien dari layanan atau produk, bagaimana pelanggan akan menggunakannya, di mana klien akan menggunakannya. Yang kedua, subsistem promosi. Subsistem promosi adalah memberikan informasi mengenai iklan, dana aktivitas penjualan pribadi perusahaan yang biasanya seperti bagaimana Anda bisa mengirim pesan pemasaran ke pembeli potensial Anda, kapan waktu terbaik untuk memproduksi produk Anda, apakah Anda akan menjangkau pemirsa dan pembeli potensial Anda melalui iklan televisi. Yang ketiga, subsistem harga, atau yang biasa disebut dengan price, yaitu membantu manajer mengambil keputusan harga. Selain itu masih terdapat subsistem. Selain itu, seperti Anda menanyakan berapa biaya untuk menghasilkan produk, apa nilai produk yang dirasakan pelanggan, dan dapatkah harga produk saat ini mengikuti harga produk pesaing. Yang keempat, subsistem tempat atau place promotion, yaitu untuk memposisikan dan mendistribusikan produk tempat yang dapat diakses pembeli. Seperti di mana klien Anda mencari layanan atau produk Anda, toko apa yang bisa dikunjungi oleh calon klien, apakah Anda perlu menghadiri pameran daging, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Subsistem selanjutnya yaitu adalah subsistem bauran integrasi, yaitu yang memungkinkan
Para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Salah satu contoh dari informasi yang diberikan oleh subsistem bauran adalah ramalan penjualan, yaitu memperhitungkan interaksi dari seluruh unsur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fata. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Herlin. Masing-masing subsistem output terdiri atas program-program yang terdapat di dalam koleksi perangkat lunak. Program-program ini memungkinkan pengguna mendapatkan informasi dalam bentuk laporan-laporan berkala dan khusus. Hasil dari simulasi matematis, komunikasi elektronik, dan saran ekosistem berbasis pengetahuan. Pengguna meliputi manajer-manajer perusahaan yang memiliki kepentingan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasikan dengan data yang berasal dari 3 subsistem output. Lanjutan dari sistem informasi pemasaran. Subsistem input. Sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Kita telah mengamati pengumpulan data ini dalam pembahasan mengenai sistem distribusi. Subsistem riset pemasaran marketing research subsystem juga mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi kasus. Subsistem inteligensi pemasaran atau marketing intelligence subsystem. Pengumpulan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Saya akan melanjutkan menjelaskannya materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, di sini ada sistem informasi manufaktur atau manufacturing information system, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sebagaimana diilustrasikan, sistem informasi manufaktur dengan menggunakan format yang sama seperti HRIA dan MKIA. Subsistem rekayasa industri terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri atau industri engineering (EA) yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisiennya. 4 subsistem output memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar kepentingannya dalam manufacturing produksi, persediaan mutu, dan biaya. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif atau bisa juga disebut dengan Executive Information System atau EIA. Adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System, bisa juga disingkat dengan ESS. Teknologi informasi merupakan saran pendukung yang memiliki posisi penting dalam kemajuan perusahaan. Berikut contoh teknologi informasi yang digunakan oleh PT Telkomsel Indonesia. Yang pertama ada software. Di dalamnya ada UCTV OS, Telkomsel Indonesia AR, Telkomsel Solution AR, VVID, Indohome Store, Not Dinas Mobile Telkom, Telkom API, DNS Telkom, dan itu semua ada 9. Sedangkan yang hardware ini ada 4. Yang pertama ada menara BTS, yang kedua ada SIM card, ketiga ada kabel fiber optik, yang keempat ada kabel UTP atau kabel telepon. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan penerapan sistem informasi di Kepur. Dan saya Miss Rizkita dan teman saya Rizky Sandra, Gizi Sapitri, Baby Angelia, dan Dian Sagita. Penerapan sistem informasi pada Kepur. Kepur di Indonesia hadir sejak tahun 1996 dengan membuka gerai pertama di Cempaka Putih pada bulan Oktober 1998. Di Cempaka Putih, sebagai perusahaan global, PT Kepur Indonesia berusaha untuk memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam industri retail Indonesia. Kepur Indonesia memperkenalkan konsep hypermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia bagi pelanggan Kepur Indonesia. Kepur menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan juga memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Saat ini Kepur sudah beroperasi di 84 gerai dan terbesar di 28 kota atau kabupaten di Indonesia. Sistem informasi pemasaran. A. Diferensiasi. Kepur memberikan jaminan dari segi harga, yaitu menggaransikan 800 item produk berlabelkan termurah setiap hari dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan tempat belanja lainnya. B. Bauran pemasaran. 1. Produk. Kepur menjual produk yang lengkap dengan beragam jenis pilihan, varian, ukuran, dan warna. Produk makanan Kepur berlabel BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk produk nasional. Berlabel PIPRT Pangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Rizkita. Yang kedua ada harga. Carrefour memberikan garansi 800 produk termurah dibandingkan dengan tempat berbelanja lainnya. Sistem penempatan harga yang digunakan Carrefour mengikuti ketentuan pemerintah atau harga eceran tertinggi. Namun, strategi penetapan harga yang diterapkan adalah penetapan harga di bawah harga pasar atau pricing below the market pada hari Sabtu sampai Minggu dan menawarkan harga sesuai harga pasar atau pricing at the market pada hari Senin sampai Jumat. Dan yang ketiga ada promosi. Carrefour melakukan update promosi di sosial media seminggu 1 kali dan katalog 2 minggu 1 kali. Carrefour mempunyai akun sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan website resmi. Dan yang keempat ada pelayanan. Terdapat 26 orang karyawan yang siap sedia pada area tertentu. Karyawan Carrefour harus menjalani masa training selama 6 bulan di Carrefour agar dapat memberikan pelayanan yang terampil, cepat, dan tanggap dan akurat. Informasi yang digunakan Carrefour. Operational Support System atau OSS ditujukan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis perusahaan. Aplikasi ini terbagi dalam sistem yang berbeda. Sistem yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pengelolaan data master dilakukan oleh aplikasi basis, sedangkan domain yang terkait dengan transaksi keuangan dan transaksi ke pemasok dilakukan oleh aplikasi Orade Finance. Satu basis aplikasi ini dibangun di atas platform AS400 sehingga sangat teruji dari sisi kecepatan proses dan keamanan data yang terdiri dari beberapa modul, yaitu Article Master, Outlet Master, dan Order Entry. Yang kedua, Oracle Finance. Aplikasi ini dibangun di atas platform Oracle Database yang sudah terbukti dan teruji karena banyak digunakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur maupun keuangan. Beberapa modul yang ada di dalam aplikasi ini yaitu Vendor Master Modul ini digunakan untuk pemeliharaan data master pemasok PT Carrefour. Fixed Asset Modul ini digunakan untuk mengelola dan mengontrol semua aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, General Large
modul ini digunakan untuk mencatat transaksi jurnal dan menghasilkan laporan keuangan seperti neraca dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mei Rizky, yaitu Management Support System atau MSS. MSS ditujukan untuk melakukan dukungan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer di perusahaan. Sistem pendukung manajemen di PT Carrefour terbagi menjadi 3, yaitu 1. Company Dashboard. Aplikasi ini merupakan bagian dari sistem informasi eksekutif karena menyediakan informasi penting dari sumber internal dan eksternal yang mudah digunakan para eksekutif dan manajer. Informasi yang disediakan terdiri dari beberapa Key Performance Indicator atau KPI semua departemen dan disajikan dalam satu laporan agar memudahkan eksekutif dan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Ada sekitar 30 KPI yang terbagi dalam masing-masing departemen, yaitu sales, marketing, manufaktur, logistik, IT, dan customer service. Yang kedua, Person S-Based. Aplikasi ini merupakan bagian dari sistem pengambilan keputusan karena memberikan dukungan, informasi, dan laporan secara langsung kepada manajer dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. Ada sekitar 160 KAP dan 300 laporan yang bisa digunakan manajer dalam melakukan analisis perkiraan penjualan, supply atau demand, ketersediaan stok. Di samping itu, aplikasi ini juga mendukung ad hoc reporting dan membantu tim finansi dalam merencanakan keuangan dan penentuan anggaran atau financial planning and budgeting. Laporan disajikan secara self-service sehingga memudahkan manajer atau analis dalam melakukan pengolahan data tanpa harus melibatkan tim IT. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Dian Sagita. Yang ketiganya SQL Server Reporting Service. Aplikasi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen karena menyediakan informasi dalam bentuk laporan statis dan tampilan kepada para manajer dan operasional bisnis. Aplikasi ini bersifat laporan data operasional seperti data penjualan masing-masing sales office. Untuk membuat sistem informasi di PT Carrefour, seluruh departemen diharapkan bisa saling bersinergi satu sama lain sehingga memungkinkan antar departemen di perusahaan dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan proses bisnis yang ada. Sebab itu, dibutuhkan sistem informasi terintegrasi atau Enterprise Information System. Pembahasan berikutnya lebih difokuskan pada pemanfaatan sistem pengambilan keputusan dalam menunjang kegiatan operasional bisnis perusahaan, terutama bagian pemasaran. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan.